Jadi guys, kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Ghost Wife. Film ini menceritakan seorang wanita yang diikat di ruang kuil dan seorang biksu duduk di depannya. Berdoa dia berteriak pada wanita itu, menyuruh iblis di dalam untuk meninggalkan tubuhnya. Gadis itu melawan dan mencoba menyerang. Kemudian biksu itu mempercepat doanya dan kemudian iblis itu meninggalkan tubuh gadis itu. Kembali ke kota, siswa sekolah menengah bernama Nart meninggalkan apartemen untuk pergi ke sekolah. Dia berjalan keluar dari apartemennya dan disambut oleh tetangganya yang mengingatkannya untuk fokus pada pelajarannya. Menghindari anak laki-laki dan seks bebas, dia pun tiba di halte dan menunggu bis. Dia khawatir akan terlambat ke sekolah. Sementara itu Meg, yang berada di sekolah yang sama dengan Nart, juga tiba di halte bis. Mereka mulai berbicara dan Meg memperkenalkan dirinya sebagai seniornya di sekolah. Kemudian, mereka menjadi teman baik selama tahun ajaran, makan dan nongkrong di sekolah bersama. Suatu hari, ketika Nart di rumah, dia menerima telepon dari Meg mengatakan kepadanya bahwa dia ada di luar, dan Nart turun untuk menemuinya. Dia menawarkan untuk mengajari Nart, dan Nart pun menerima. Mereka mulai belajar bersama di luar, tetapi pindah ke kamar Nart, karena Nart melihat para tetangga menatap dan bergosip tentang mereka. Akhirnya, keduanya saling jatuh cinta. Mereka melanjutkan ikatan di sekolah. Mereka belajar sampai larut malam dan Meg menghabiskan malam di apartemen Nart. Nart membagi ruangan dengan pita merah dan memberitahu Meg bahwa dia akan menendang pantatnya yang jika dia berani melewati batas larangan. Mereka menghabiskan malam bersama. Suatu hari, Nart sedang berteleponan dengan ibunya. Lalu Meg memasuki ruangan dan mencoba mengacaukan Nart. Di saat Nart mau meninggalkan ruangan, tiba-tiba Nart tersandung ke belakang dan menarik Meg bersamanya. Mereka jatuh ke tempat tidur dan Meg menciumnya. Mereka pun melakukan hubungan intim. Setelah mereka melakukan itu, Nart khawatir tentang akan masa depannya. Meg pun meyakinkan Nart dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencintainya dan dia tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Minggu berikutnya, Nart dihadapkan oleh ibu Meg yang kaya raya. Di sekolah dia marah pada Nart karena mengganggu Meg dan menyedot perhatian semua orang. Sang ibu bahkan menghinanya dengan memanggilnya panggilan seperti wanita murahan. Dia memberitahu Nart bahwa dia seharusnya malu karena Meg datang ke apartemennya setiap malam. Akhirnya, seorang guru datang dan menghentikan ibu Meg. Sementara Meg dan Nart menyelinap pergi dari sana. Malam itu ibunya Nart bertanya siapa pacarnya, tapi Nart diam saja. Lalu sang ibu menyuruhnya untuk putus saja dengan pacarnya dan fokus pada sekolahnya. Karena orang tuanya yang kaya itu tidak akan menyetujui hubungan mereka saat belajar. Nart menerima pesan dari Meg. Dia mengatakan bahwa ibunya tidak akan mendengarkan dia. Dan Nart juga mengatakan kepadanya bahwa ibunya juga sama. Nart mengatakan kepada Meg bahwa dia tidak akan mengikuti perintah ibunya untuk putus dengannya. Keesokan paginya, Meg dihentikan oleh ibunya yang habis pergi ke sekolah. Dia mengatakan kepada Meg bahwa ibunya telah mengirim dirinya ke luar negeri untuk tinggal bersama bibinya. Meg pun memberitahu Nart bahwa ibunya telah memaksanya untuk berhenti sekolah dan meninggalkan negara itu, dan menyuruh Nart untuk menunggu dirinya. Ketika Nart tiba di rumah malam itu, dia menangis di pelukan ibunya, mengatakan bahwa Meg sudah pergi. Seminggu kemudian, Nart tiba-tiba mual dan terus muntah. Dia juga baru saja mengambil tes kehamilan dan mengetahui bahwa dia hamil. Dia menyembunyikan tes di handuk, tapi tiba-tiba jatuh dan ibunya mengambil tes pack itu. Ibunya pun marah pada Nart dan Nart meminta maaf dengan putus asa. Nart mengatakan bahwa pacarnya tidak tahu dan sang ibu menyuruhnya untuk menggugurkan bayinya itu karena kemungkinan besar mereka akan putus di kemudian hari. Kemudian, Nart dan ibunya pergi ke klinik aborsi ilegal. Klinik itu menakutkan, tapi Nart bertahan dan mereka memulai proses operator menyiapkan Nart dan mulai menarik keluar janin di dalam dirinya. Selama proses, Nart diingatkan akan cintanya dengan Meg, namun dia mulai kehabisan darah dan penglihatannya menjadi hitam. Dia bangun berdiri di samping meja operasi. Dia keluar dari tubuhnya saat tubuhnya berada di atas meja dan dia melihat saat para dokter ketakutan pada kematiannya dan berlari keluar ruangan. Ibunya memasuki ruangan dan mencoba membangunkan tubuh Nart dan ibunya menyadari bahwa Nart telah meninggal. Perutnya Nart mulai sakit dan darah mengalir di kakinya.
janin yang belum lahir berdarah jatuh ke lantai. Dia mengambilnya dan berteriak ketika janin bergerak. Setelah kematian Nart, ibunya pergi untuk membersihkan apartemen. Dia meraih foto dirinya dan Nart. Tiba-tiba bingkai jatuh ke tanah dan sang ibu terkejut. Dia memanggil Nart dan benda-benda di ruangan itu mulai bergetar hebat dan jatuh. Dia memberitahu roh itu untuk pulang bersamanya, tapi ruangan semakin berantakan. Malam itu pemilik apartemen memberitahu penyewa lain bahwa Nart telah meninggal, tapi mereka tidak percaya padanya, bahkan mengatakan bahwa mereka baru saja mendengar suara Nart di kamarnya. Tapi pemilik apartemen bersikeras mengatakan bahwa dia telah meninggal, dan penyewa lain pun jadi ketakutan. Kemudian pemilik apartemen itu ketidur karena capek bekerja, tetapi terbangun oleh kebisingan dari televisi. Dia menutup TV, tetapi dia tidak melihat hantu Nart berdiri di belakang TV. TV itu menyala lagi dan ketika dia mematikannya, dia terkejut oleh hantu di belakangnya. Dia melihat ke belakang tapi ruangan kosong. TV tiba-tiba hidup kembali dan pemilik apartemen mematikannya. Dia kemudian melihat hantu itu di hadapannya dan bangun menemukan bahwa itu semua hanyalah mimpi buruk pemilik apartemen. Kemudian dia memanggil ibu Nart dan menyuruhnya untuk segera membaringkan Nart untuk beristirahat karena penyewa akan takut pada hantu Nart nanti. Sementara itu, Mike menelepon Nart setelah mengiriminya spam dengan pesan dari luar negeri. Tetapi teleponnya tidak dapat dihubungi. Kemudian ibu Nart memanggil seseorang paranormal untuk menenangkan jiwa putrinya untuk beristirahat. Mereka kembali ke King aborsi yang ditinggalkan setelah aborsi gagal. Di dalam dia melihat Nart melalui cermin dan mulai berdoa di dalam ruang aborsi. Paranormal berbicara kepada Nart. Meja-meja berdenting dan kursi meluncur ke samping ruangan. Hantu Nart muncul tertutup kain di meja aborsi dan duduk tegak sambil menuju ke paranormal. Meja mulai memukul paranormal yang menyebalkan itu, tapi dia berhasil melarikan diri keluar dan memberitahu ibunya untuk meninggalkan roh Nart sendirian karena dia sudah berubah menjadi jahat. Kemudian malam itu, Nart menghantui penyewa wanita itu dan dia menemukan bayi di koridor. Sementara Nart menjulang di belakangnya, dia dikejutkan oleh Nart yang telah muncul di depannya dan melarikan diri. Nart meraih kereta dorong dan pergi ke kamar lamanya dengan bayinya. Mike meminta tanda tangan bibinya untuk izin pergi berkemah, tapi kenyataannya dia malah berencana untuk mengunjungi Nart. Dia pun mengirimi Nart pesan dan mengatakan kepadanya bahwa dia akhirnya pulang. Di apartemen, dua pria sedang meminum. Salah satu pria pergi membeli makanan, tapi temannya menghentikannya karena dia mungkin akan bertemu dengan hantu Nart. Tapi temannya tetap melanjutkan dan naik lift dan tiba-tiba Nart muncul di lift di sampingnya karena terlalu mabuk untuk menyadari bahwa di sampingnya ada hantu. Dia mulai menggelitik bayi itu, tapi bayi itu malah menggigit jari laki-laki itu dan dia pun buru-buru keluar dari lift. Keesokan harinya, penyewa itu mengeluh kepada pemilik apartemen tentang hantu Nart dan dia pun mencoba menelepon ibu Nart tetapi hanya mendengar suara hantu Nart yang menyuruhnya untuk meninggalkannya sendirian. Lalu pemilik apartemen itu memutuskan untuk memanggil dukun untuk mengusir Nart dan dukun kemudian tiba dengan kameramennya. Mereka melihat kereta dorong bayi dan dukun memberitahu kameramennya untuk memeriksa. Dia pun melihat bayi di dalam dan mengambilnya. Tapi tiba-tiba bayi itu berubah menjadi bayi hantu dan menakuti kameramen itu. Mereka tiba di kamar Nart dan pintu tertutup dari belakang. Saat mereka pun berbalik untuk melihat hantu Nart dan dukun itu mulai berdoa meletakkan tongkatnya di Nart, tapi dia menolak. Kameramen mulai memukul bayi itu dengan tongkat tapi bayinya menghilang. Sang dukun mencoba mencabut pedang yang tersembunyi di dalam tongkat tapi dihentikan oleh Nart. Dia mulai berdoa tapi tangannya berkerut dan dia mulai mencekik dirinya sendiri. Nart memaksa dukun sialan itu keluar dari ruangan dan dia melarikan diri dengan kameramennya. Beberapa hari kemudian Mike kembali ke apartemen dan memasuki ruangan. Dia melihat Nart dengan bayinya dalam penampilan normal. Mike tidak menyadari dan tidak tahu kalau Nart telah meninggal. Nart meminta maaf dan mengatakan kepada Mike bahwa dia takut akan hal itu dan akan membenci dirinya jika dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Tetapi Mike meyakinkannya bahwa dia mencintainya, tidak peduli apapun itu. Hari berikutnya, Mike mengundang Nart untuk makan di luar, tapi Nart menolak dan Mike pun
dan pergi keluar untuk membeli makanan buat mereka. Di saat Meg mau masuk, ada perempuan penyewa gedung yang cerewet dijuluki Miss Gossip. Dia mencoba untuk memberitahu Meg tentang kematian Nerd, tapi Meg tidak percaya akan hal itu. Kemudian hari itu, dia menghadapi Miss Gossip dan tetangga lain tentang mengapa mereka terus menatapnya dan Nerd. Miss Gossip mencoba memberitahunya bahwa Nerd yang asli bersamanya adalah hantu, tapi tiba-tiba pria di sampingnya menutup mulutnya dan dia mengatakan padanya untuk tidak mengganggu kedamaian dan lebih baik jika Meg adalah satu-satunya tidak dalam bahaya. Meg pun kembali dan memberitahu Nerd bahwa dia akan menikahinya, jadi mereka harus memberitahu orang tua mereka tentang semuanya. Nerd menolak dan memberitahu dia untuk membiarkan dia menikmati momen keluarga bahagia mereka untuk saat ini. Tapi Meg tetap pergi menemui ibunya dan memberitahunya tentang rencana mereka untuk menikah. Dalam keterkejutan, ibu memberitahu dia tentang kematian Nerd, tapi dia tidak percaya omong kosong ibunya. Dia mengatakan padanya bahwa dia baru saja melihat Meg, tapi sang ibu bersikeras pada kematian Nerd dan dia pun bergegas keluar. Ketika dia kembali, Meg mengambil gambar bayinya gemuk yang imut tanpa efek apapun. Tapi tiba-tiba dia melihat bayi hantu di layar untuk pertama kalinya dan menjatuhkan ponselnya karena terkejut. Layar telepon pun retak dan dia yakin bahwa itu hanyalah imajinasinya dan menganggap bahwa HP-nya telah rusak. Dia mengambil HP-nya dan mengambil foto dengan seluruh keluarga mereka. Di sisi lain, penyewa gedung yang tersisa berkumpul dan bergosip tentang bagaimana Nerd bisa tenang sejak Meg kembali. Miss Gossip mengatakan bahwa orang mati tidak boleh bersama dengan orang yang masih hidup. Malamnya Miss Gossip kembali ke kamarnya ketika lampu mulai berkedip. Nerd berada di ujung lorong. Dia perlahan mendekati Miss Gossip dan mereka akhirnya berhadapan. Dengan panik, Miss Gossip berlari ke kamarnya dengan mulut besar tertutup sementara Nerd menggedor pintu dari luar. Dia mulai berdoa dan gedoran itu mereda. Dia mengintip keluar tapi tidak ada seorang pun di sana. Keesokan harinya, penyewa apartemen menonton video seorang biksu ahli yang melakukan eksorsisme. Mereka setuju untuk memanggil biksu itu untuk mengakhiri semuanya dan mengalahkan Nerd. Miss Gossip dan pemilik apartemen naik perahu untuk pergi kuil, di mana biksu tua itu melakukan pengusiran setan. Setelah beberapa perkenalan, biksu itu menemukan bahwa roh itu adalah seorang wanita hamil dengan ikatan yang kuat dengan orang yang hidup. Mungkin karena ini adalah kesempatan yang baik untuk melatih keahliannya. Biksu itu tiba di apartemen pada malam hari dan memastikan kehadiran yang kuat di dalam gedung. Dia memerintahkan penyewa lain untuk tidak memasuki gedung sampai dia keluar. Merasakan kehadiran biksu itu, Nerd memberitahu Meg untuk pergi membawa bayi mereka ke atap. Dia pun pergi dengan bayinya dan mengatakan bahwa dia akan menyusul dalam 30 menit. Saat biksu memasuki gedung, pintu terbuka dengan keras. Dia mulai berdoa dan mengulurkan tasbihnya yang sudah usang. Tak lama kemudian pintu menjadi diam dan lampu berhenti berkedip. Dia memasuki kamar Nerd dan Nerd muncul di hadapannya. Dia meraih biksu yang mengganggu tetapi terlempar ke dinding. Ketika dia mencoba lagi, dia terangkat ke udara dan terlempar ke lantai. Biksu itu mengeluarkan gulungan tali putih di lantai, dan Nerd dipaksa ke dalam posisi berdoa. Biksu itu mulai membungkus tali di sekelilingnya dan mengeluarkan pisau untungnya. Meg tiba dan menghentikannya tepat waktu. Lalu biksu itu mengatakan kepadanya bahwa dia bukan manusia lagi. Meg menoleh ke bayi di lengannya melihat bayi hantu dan panik. Sebelum biksu itu mengatakan lebih banyak, Nerd memohon padanya untuk tidak memberitahu Meg bahwa dia adalah hantu. Biksu itu tetap menyuruh Meg untuk menutup matanya dan berdoa 3 kali sebelum membuka matanya lagi jika dia ingin melihat wujud aslinya Nerd. Meg menutup matanya dan mengingat gambar hantu bayi gendut di HP-nya. Dia akhirnya melihat penampilan Nerd dan bayinya berdiri di dekat balkon. Dia sangat ketakutan dan melarikan diri. Saat ia berlari kabur, tiba-tiba dia berhenti. Dia ingat cinta Nerd yang tidak mementingkan diri sendiri, dan saat mereka bersama sebagai pasangan, dia ingat janjinya untuk tidak pernah berhenti mencintainya dan berlari kembali ke apartemen. Namun dalam perjalanan kembali, dia ditabrak mobil, tapi dia secara ajaib berjalan pergi dan terus berlari kembali ke apartemen. Namun ini hanya rohnya karena tubuh fisiknya sudah mati di depan mobil itu. Roh Meg akhirnya tiba di apartemen. Dia memasuki ruangan yang kembali ke keadaan normal. Dia mengambil HP-nya yang telah rusak yang dia jatuhkan sebelumnya dan sekarang sudah diperbaiki.
Akhirnya dia membuka matanya. Nart mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin Max sedih, jadi dia menyembunyikan kematiannya darinya karena mereka bukan milik dunia orang hidup. Mereka memohon pada biksu itu untuk membiarkan mereka tinggal, karena mereka baru saja mulai menjadi sebuah keluarga. Biksu itu mengatakan kepada mereka bahwa tidak boleh mengganggu siapapun. Dengan cara itu baru biksu itu membiarkan mereka bersama. Mereka pun menerima dan berjanji untuk tidak mengganggu siapapun selama mereka dapat tinggal sebagai sebuah keluarga. Meskipun tidak pernah mengalami cinta sejati sebelumnya, biksu itu mengakui cinta mereka sebagai nyata dan setuju untuk mengabulkan keinginan mereka. Mereka menerima persyaratan dan biksu membebaskan Nart. Mereka berterima kasih kepada biksu yang menyebalkan itu karena membiarkan mereka tinggal sebagai keluarga yang utuh. Keesokan harinya, 3 tanda muncul di pintu Nart dan menyegel 3 roh di dalam. Setelah pemakaman mereka, kehidupan di apartemen berlanjut seperti biasa, baik untuk keluarga hantu Nart dan untuk penyewa lainnya. Itulah dia rangkuman alur cerita film Ghostwife, dan jangan lupa untuk di subscribe.